Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dari kelas BBI semester 4 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membuat tugas yaitu tugas UTS membuat video, dan materi yang pertama adalah sejarah pembaruan dalam Islam. Materi yang pertama yaitu adalah sejarah pembaruan dalam Islam. Secara umum, peradaban Islam dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, yang ketiga ada periode modern. Periode klasik ini dia merujuk pada kemajuan dan kejayaan Islam, yakni dia dibagi pada masa fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan. Itu sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, pada sistem penerangan jalan dan sistem saluran air ini sangat baik. Nah, daerah-daerah ini ditunduk pada kekuasaan Islam. Nah, salah satu ilmu pengetahuan dan arsitektur yang berkembang di kota-kota ini yaitu dialami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Yang kedua ada periode pertengahan. Dalam periode pertengahan sejarah peradaban Islam ini, dia pada fase kemunduran yaitu pada 1250 sampai 1500 Masehi, di mana desentralisasi dan disintegrasi ini meningkat. Yaitu perbedaan Islam terbagi menjadi 2, bagian Arab yang berpusat pada Mesir, kemudian ada sementara itu bagian Persia yang berpusat pada Iran. Kemudian periode modern. Di periode modern ini dari 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam, di mana umat Islam mulai sadar bahwa di periode barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam ini. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekuatan Arab oleh Israel tahun 1967 ini menjadi titik yang menggugah umat. Adapun tokoh-tokoh pembaru dalam dunia Islam yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, salah satu pembaruan dalam dunia Islam Arab adalah aliran yang bernama Wahabiyah. Nah, pemikiran yang dikemukakan oleh Wahabiyah ini adalah cara memperbaiki kedudukan Islam terhadap pemahaman tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam pada zaman itu. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini pemikirannya seperti ijtihad dan modernisasi pendidikan. Yang ketiga ada tokoh Jamaluddin Al-Afghani, di mana ia dilahirkan di As'ah-Adabad dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau sekitar 1254 Hijriah. Nah, pada masa kecilnya ini Jamaluddin Al-Afghani di usianya yang ke-8 tahun memperlihatkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Dia sangat tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, hingga ilmu-ilmu filsafat lainnya. Sehingga dia dikenal sebagai bapak ensiklopedia pada zamannya. Tokoh yang keempat dalam pembaruan Islam yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan seorang yang berjiwa idealis serta berhati patriot. Nah, Muhammad ini semangat idealis ke dalam hati pemuda muslim. Di antara pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal tersebut yaitu pentingnya arti dinamika dalam hidup. Tujuan akhir setiap hidup manusia adalah hidup dalam keagungan, kekuatan, dan kegairahan. Sehingga semua kemampuan manusia harus berada di bawah tujuan ini. Dan yang kelima, yaitu ada Rashid Ridho. Beberapa pemikiran Rashid Ridho ini yaitu pertama, sikap aktif dan dinamis di kalangan umat muslim. Itu harus ditumbuhkan. Yang kedua, akal sehat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Yang ketiga, umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan betapa perlunya pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Nah, pemurnian dan pembaharuan ini perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim dalam menentukan masa depannya.
Jadi Muhammad Abduh berpendapat bahwa untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Jadi Muhammad Abduh mengumandangkan agar tidak mengimitasikan buta segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah mewabah ke segala sektor. Nah, dalam menerapkan ajaran Islam, umat perlu selektif dalam menerapkan ajaran-ajarannya. Artinya, Muhammad Abduh menyerukan agar umat Islam kembali dan berperang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat dalam Islam. Semua kehidupan manusia berpaku pada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, dan kejayaan dan kebinasaan suatu bangsa. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan kedua. Materi kedua yaitu memahami latar belakang berdirinya serta tujuan dari Muhammadiyah. Nah, untuk sejarah masuknya Islam di Nusantara ini, pada ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana sih proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, ini dijelaskan pada mulai awal dari abad ke-7 hingga menyebut abad ke-13. Untuk yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. India adalah negara yang pertama kali berlayar melewati Selat Malaka. Nah, pada teori ini dijelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuannya makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak di Gujarat. Yang kedua ada teori Pasai. Teori Persia ini dikemukakan oleh Amir Husain dari Husain Jaya Diningrat yang berpendapat bahwa masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini dicetus pada awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya, kayak peringatan 10 Muharram ini, Islam Persia yang serupa dengan acara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah di Sumatera, khususnya adalah Sumatera Barat. Yang ketiga ada teori Cina. Nah, lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa sebenarnya kebudayaan Islam ini masuk Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Nah, teori ini berpendapat bahwa migrasinya masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan oleh bukti bahwanya ada Raden Patah atau Raja Demak, yaitu merupakan dia keturunan Cina. Yang keempat ada teori Mekah. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Nah, selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab ini dikenal sebagai digunakannya gelar Al-Malik, raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan tokoh seperti Van Leur, Anthony H. Johnson, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Selanjutnya, Islam juga menjadi sangat kuat merupakan disegani di Nusantara. Salah satunya berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, yaitu seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Goa Talo, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan lain sebagainya. Adapun proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara, yaitu Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-7 melalui perdagangan Arab. Nah, Islam ini menyebar melalui pantai barat Sumatera, kemudian menyebar ke timur Pulau Jawa pada abad ke-13.
di mana kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sebagai kerajaan yang bercorak Islam pertama kali. Dan pada masa berikutnya berdirilah banyak kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Aceh, Malaka, Demak, Banten, Banjar, dan lain sebagainya. Nah, adapun sampai saat ini Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, pengaruh kebudayaan Islam tersebut menghasilkan beberapa kebudayaan, diantaranya seperti masjid, kaligrafi, babat, suluk, hikayat, tasawuf, dan peninggalan Islam lainnya. Selain itu, kedatangan dan penjajahan Barat di Nusantara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada 3G. Yang disebut 3G ini adalah Gold, Glory, dan Gospel. Gold ini merupakan peningkatan perekonomian negara, karena sebab inilah mereka mendatangi Indonesia, karena Indonesia merupakan sumber rempah-rempah terbanyak, karena di Indonesia memiliki harga rempah-rempah yang sangat tinggi. Kemudian glory, di mana glory ini kekayaan. Bangsa Barat juga berupaya meraih kejayaan. Mereka hendak menjadi penguasa dari berbagai negara. Karena ini tanah Indonesia dianggap sebagai tanah yang paling unggul. Dan kemudian yang terakhir ada gospel. Bangsa Barat ini berusaha memperluas keyakinannya di Asia untuk memenuhi tugas mulia sebagai umat Nasrani. Oleh karena itu, mereka menyiarkan berbagai ajaran agama Nasrani ke seluruh wilayah Nusantara. Adapun sejarah Muhammadiyah yaitu dipengaruhi oleh faktor objektif dan subjektif. Lanjut, materi yang ketiga yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Seperti yang kita tahu, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh nasional sekaligus habib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan di Yogyakarta pada masa itu. Tentang pemikiran dan pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini di umur 15 tahun, di mana Ahmad Dahlan ini pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruannya Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu. Ketika ia pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Sepulangnya dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, yaitu sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pergi ke Mekah, ia akhirnya mengemukakan pemikirannya serta pembaharuannya. Yang pertama itu dalam pendidikan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam ini dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Dengan tantangan tersebut merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Dengan demikian, peranan pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapatkan perhatian yang serius. Adapun gerakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Salah satu persyarikatan Muhammadiyah itu dibangun oleh Ahmad Dahlan. Seperti saat ini, kampus Universitas Muhammadiyah adalah gagasan dari Ahmad Dahlan. Nah, Muhammadiyah ini memiliki tridimensi gerakan, yakni keislaman, dakwah, dan pembaharuan. Corak pemikiran Islam dari Ahmad Dahlan ini pada umumnya berkisar pada penekanan praktik Islam salaf, yaitu dimana sebagai kritik atas Islam tradisional. Nah, Ahmad Dahlan selain mendirikan organisasi Muhammadiyah, ia juga mendirikan berbagai sekolah. Nah, adapun pendirian sekolah itu dipengaruhi oleh dua faktor, baik secara internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi Ahmad Dahlan yaitu berasal dari dalam diri umat Islam sendiri, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, faktor dari luar, yaitu faktor yang disebabkan oleh kolonial penjajahan Belanda.
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan atau kurikulum pendidikan yang meliputi pendidikan moral seperti akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter setiap insan yang berdasarkan pada Al-Quran. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh. Yang ketiga, ada pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai bentuk untuk menumbuhkan kesedihan dan keinginan hidup masyarakat. Adapun perkembangan Muhammadiyah di Indonesia yaitu berkembang secara vertikal dan horizontal. Definisi perkembangan secara vertikal ini yaitu Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi dibandingkan dengan perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah ini sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah Nahdlatul Ulama lebih banyak dibanding dengan jamaah Muhammadiyah. Yang kedua yaitu adalah perkembangan secara horizontal. Nah, secara horizontal, amal usaha Muhammadiyah ini telah banyak berkembang yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Terlihat dalam upaya-upayanya seperti terbentuknya Majelis Tajrih, yaitu pada tahun 1927, yaitu lembaga yang merupakan menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah secara tetap, mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan, serta memberi tuntunan mengenai hukum. Selanjutnya, di materi keempat yaitu ada Muqaddimah Anggaran Dasar ADART Muhammadiyah. Pada dasarnya, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi. Adapun fungsi dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan dari dalam tubuh segala gerak organisasinya. Kemudian, faktor yang melatar belakangi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Salah satu pokok-pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid dan mengesahkan Allah. Yang artinya di sini kita harus beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah sebenar-benarnya lah dan hanya satu-satunya lah yang dapat dijadikan pembentukan pribadi yang utama, juga mengatur ketertiban hidup dalam manusia, agar hidup manusia bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya adalah wajib. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan juga menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yaitu merupakan keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar terciptanya tertib dalam berorganisasi. Adapun anggaran dasar rumah tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi suatu organisasi. Tujuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu pertama menunjukkan adanya tata kehidupan organisasi secara teratur dan jelas yang merupakan bentuk kesepakatan para anggota organisasi. Yang kedua, menjadikan peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelolaan Islam dalam pelaksanaannya di organisasi. Yang ketiga, terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan manajemen organisasi dan menjadi dasar penyusunan peraturan dalam ketentuan-ketentuan lainnya. Adapun fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yaitu sebagai pedoman dan pegangan utama untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi. Peraturan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu peraturan internal dan eksternal. Peraturan internal ini meliputi antara manajemen
seperti antara pengurus dan anggota, dan pengurus dengan pengelola. Dan yang kedua, pengaturan eksternal, di mana ini meliputi perjanjian seperti pihak ketiga terkait modal dan perjanjian kredit. Identitas asas Muhammadiyah. Identitas atau hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asas gerakan Muhammadiyah yang berkarakter pada dakwah dan tajwid ini berdasarkan sistem organisasi yang bersifat ekspansi atau penyebaran luas. Identitas dan karakter Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang berkemajuan. Yang ketiga, ideologi gerakan Muhammadiyah mengedepankan penerapan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam kehidupan, dan lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat Islam. Yang keempat, perjuangan Muhammadiyah lebih memilih jalur dakwah di bidang kemasyarakatan dan tidak menempuh jalur politik. Yang kelima, bergerak melalui sistem organisasi atau persyarikatan. Dalam ADART, anggota Muhammadiyahan, yaitu resmi diatur dalam pasal 8 ayat 1, yaitu anggaran dasar kemuhammadiyahan, di mana sebagai anggota Muhammadiyah yang terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa itu kayak kita misalnya berumur 17 tahun atau sudah menikah, kemudian menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, dan mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Yang kedua ada anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini bukan warga Indonesia, tapi dia harus Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usahanya. Yang ketiga, ada anggota kehormatan, di mana ia adalah seorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah, atau karena kewibawaannya dan keahliannya diperlukan dan bersedia membantu Muhammadiyah. Selain itu, anggota kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur secara rinci dalam ART Muhammadiyah pasal 4. Saat ini, Muhammadiyah sudah telah memiliki 13 majelis, diantaranya Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tablik, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar, Majelis Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, Ekonomi, Kewirausahaan, Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, dan Informasi. Selain itu juga ada majelis lainnya seperti lingkungan hidup, hukum dan hak asasi manusia, serta wakaf dan kehartabendaan. Selanjutnya, di materi ke-6, yaitu memahami matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH. Nah, secara singkatnya ini, matan Muhammadiyah dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada sekitar Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagiannya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pemimpin dan para pakar Muhammadiyah pada saat itu yang menjadi latar belakang perumusan konsep Islam sebagai alternatif. Nah, adapun dalam MKCH ini, tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep ini adalah Profesor Dr. Rashidi, Ahmad Azhar Bashir, Jindar Tamimi, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa MKHCHM adalah sistem paham ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain, substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Adapun cita-cita Muhammadiyah yaitu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama berisi tentang pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Yang kedua berisi tentang faham agama menurut Muhammadiyah. Yang kelompok ketiga yaitu berisi tentang persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Adapun cita-cita Muhammadiyah yaitu adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.
bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cita-cita yang kedua yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, hingga menjamin kesejahteraan hidup, materi, dan spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Hal ini dikemukakan oleh firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Kemudian cita-cita Muhammadiyah yang ketiga yaitu mengamalkan Islam berdasarkan 1. Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, cita-cita Muhammadiyah yaitu bekerja sama untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Yang kelima yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah air yang menyerupai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikemukakan dalam surat Sa'bah ayat 15 yang artinya sesungguhnya bagi kaum Sa'bah ada tanda di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Lanjut, untuk Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Dalam MKCH, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah ini merupakan agama terakhir dan sempurnanya ialah agama Islam. Jadi tiada agama yang paling sempurna dan tidak ada agama lain selain Islam. Dasar agama dalam Islam ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah ini ijtihad yang terbuka sepanjang zaman. Kemudian, melaksanakan agama yang didasarkan pada pengertian ijtihad dan ittiba, yaitu mengikuti pada dalil. Dan yang terakhir, ajaran Islam yang terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Adapun pemikiran-pemikiran dan gerakan Muhammadiyah yaitu 1. Di bidang akidah. Nah, dalam bidang akidah ini pastinya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akan perlu dikukuhkan lagi kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk mentawakilkan ajaran akidah yang memang di luar jangkauan akal. Nah, dalam melaksanakan ajaran akidah sesuai dengan ajaran Islam, ditumbuhkanlah sikap toleransi terhadap penganut agama selain Islam. Nah, akan tetapi untuk terus memberikan bahwa agama yang akan menjamin kesejahteraan hidup yang hakiki di dunia maupun di akhirat adalah agama Islam. Pemikiran gerakan kemuhammadian yang kedua yaitu adalah bidang akhlak. Nah, dalam bidang akhlak ini berpendirian pada sumber Al-Quran dan juga Sunnah Rasul, meskipun sudah mengakui adanya sumber al-qalbu atau dalam hati nurani, moralitas, kondisi, dan situasi juga tidak diterima dan dibenarkan. Yang ketiga, dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah ini dibicarakan pada mahdoh yang diturunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat, ada bidang duniawiyah, yaitu tentunya pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat. Tentu saja di dalamnya pemanfaatan ilmu dan pengetahuan, teknologi, serta pengembangan keahlian berdasarkan pada agama, menjadikan semua kegiatan tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.